Selamat sore. Sore. Senang dapat bertemu dengan Anda hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana perasaannya hari ini? Ya, bahagia. Terus, bagaimana perjalanan Anda ke tempat wawancara pada hari ini? Ya, walaupun agak panas. Ya. Baik. Nah, perkenalkan, nama saya Andi Nur Aziza Naila yang akan memandu wawancara pada sesi ini. Pada tahap ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait proses wawancara yang akan kita lakukan. Nah, sebelum itu boleh diperkenalkan terlebih dahulu diri Anda, nama, terus pekerjaan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, akrab dipanggil Ilham. Pekerjaan saya yaitu di bidang event organizer dan wedding organizer. Baik, tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman, pemikiran, serta cara Anda menghadapi situasi yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Nah, di wawancara ini itu akan terdiri dari beberapa tahapan. Diawali dengan pengenalan singkat seperti saat ini, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan utama dan diakhiri dengan penutup. Nah, keseluruhan proses wawancara ini kurang lebih akan berlangsung 45 menit. Selama wawancara, saya berharap Anda dapat terlibat secara personal dalam menjawab setiap pertanyaan, dan saya akan lebih menekankan pada pengalaman spesifik dibandingkan jawaban yang bersifatnya umum. Nah, oleh karena itu, saya mengharapkan Anda dapat menceritakan secara rinci mengenai apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan dan rasakan dalam situasi tertentu, terutama yang terjadi dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir. Perlu saya sampaikan bahwa seluruh informasi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik maupun proses yang berkaitan dengan wawancara ini. Sebelum kita melanjutkan, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan? Ya, tidak ada. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin meminta izin untuk merekam proses wawancara ini. Rekaman ini itu hanya akan digunakan untuk membantu proses pencatatan dan evaluasi. Oke, baik. Jika sudah siap, kita bisa memulai wawancaranya. Bisa diceritakan latar belakang pendidikan Anda dari SMA sampai saat ini? Baik, terima kasih. Saya bersama di SMA 2 Bangpare. Selama pembelajaran, saya memang bertujuan untuk kuliah di Makassar. Dan impian itu terwujud. Saya tes pada saat itu, tes UTBK, dan masuk ke perguruan tinggi Politeknik di Ujung Pandang yang berada letaknya di Taman Meneria dalam Unhas. Saya masuk di jurusan Administrasi Niaga dan Prodi Administrasi Bisnis. Bisa diceritakan lebih detail tentang tahun Anda lulus saat SMA, terus mungkin bagaimana pengalaman yang Anda lakukan, yang Anda dapat saat SMA? Waktu SMA saya lulus di tahun 2021 dan memasuki perkuliahan di 2022. Banyak hal yang saya pelajari di sewaktu SMA, yaitu mimpi saya itu adalah sebagai pembisnis dan sebagai ingin mempunyai event organizer sendiri. Bisa Anda ceritakan perjalanan karirnya sampai sejauh ini, khususnya yang berkaitan dengan event atau pelayanan tadi? Baik, sebelumnya di jurusan saya administrasi bisnis,
mempelajari yang namanya mata kuliah pelayanan prima. Di pelayanan prima, saya memahami banyak ilmu tentang pelayanan, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, menetralkan miskomunikasi, bagaimana kita menemukan orang-orang yang bisa diajak berinteraksi, dan berbagai hal tentang pelayanan. Sebagai bentuk pelayanan yang baik, kita selalu berkomunikasi dengan bijak. Nah, berarti Anda tertarik dengan event pelayanan ini karena Anda sendiri di semasa kuliah ini mengambil mata kuliah yang hampir mirip seperti itu. Nah, dari pengalaman tersebut, posisi atau peran apa saja yang pernah Anda jalani? Misalnya pengalaman waktu Anda SMA, posisinya Anda itu seperti apa? Terus semasa kuliah mungkin, atau ya semasa kuliah mungkin ada pengalaman-pengalaman kerja atau event-event yang pernah Anda ikuti. Bisa dijelaskan itu posisi Anda dalam itu seperti apa? Baik, terima kasih. Sewaktu SMA, saya adalah anggota OSIS, yang dimana kita membuat rangkaian acara. Acaranya yaitu adalah UMKM di lapangan Andi Makassau. Kita memanggil banyak UMKM untuk berjualan di situ, dan saya salah satunya adalah pengonsep acaranya, yang dimana saya divisi saya itu sponsorship. Saya memasukkan sponsorship di berbagai banyak perusahaan, terutama perusahaan itu yang kita ajukan, selalu kita menempatkan sponsor. Sponsornya mulai dari dana, tenda, dan alat-alat untuk dipakai event tersebut. Sewaktu berkuliah, saya banyak mengikuti macam event UMKM, dan untuk di dunia kerja, saya pernah berada di staff, yaitu grade assistant, leader, dan jabatan VIP. Setelah itu saya juga pernah mengadakan event tajwid yang diadakan di Dinas Pendidikan, yang dimana saya merangkai acara itu adalah acara tajwid, yang dimana beberapa wilayah saya yang pegang, yang termasuk yaitu Makassar, yang kedua itu Maros, yang ketiga Pangkep, yang keempat Sidrap. Dari 4 wilayah itu saya belajar banyak hal dan merancang acaranya supaya jalannya lebih baik. Nah, dari banyaknya pengalaman yang sudah Anda jalani, yang sudah Anda alami, itu apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Apa-apa saja yang Anda ambil sebagai pelajaran dari pengalaman tersebut? Salah satunya yaitu pada saat saya ditugaskan sebagai penjemput tamu VIP, saya banyak belajar dengan hal, karena orang-orang VIP adalah orang yang perannya dibilang bagus. Saya banyak belajar hal komunikasi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berpendidikan. Salah satunya yaitu Pak Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan. Saya pernah berkomunikasi dengan beliau, dan saya mendapatkan ilmu yang sangat tersimpan di otak saya, yaitu pengalaman yang dimana kita berkomunikasi dengan bijak. Oke, nah baik. Sekarang saya mau bertanya tentang mengapa Anda tertarik melamar sebagai bride assistant? Baik, terima kasih.
Kalau ditanya kenapa saya tertarik melamar di Bread Assistant, yang pertama di tempat saya bekerja itu selalu diputar job desk-nya. Bisa yang pertama waktu saya pertama kali kerja yaitu di Bread Assistant. Kenapa saya suka di situ? Karena kita bertemu dengan perilaku orang-orang yang berbeda. Ada yang cuek, ada yang pendiam, ada yang sering berkomunikasi, ada yang ekstrovert. Ya makanya saya suka dengan berbagai macam karakteristik orang. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin menyampaikan sedikit arahan ataupun cara terkait cara menjawab. Saya berharap Anda menceritakan pengalaman ini secara spesifik berdasarkan keterlibatan pribadi Anda dan menggunakan sudut pandang saya. Seperti itu. Nah, dalam menjawab, mohon dijelaskan secara rinci mengenai apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, pikirkan, dan rasakan. Nah, di pertanyaan selanjutnya sama seperti tadi, saya akan memfokuskan pada pengalaman yang terjadi dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun terakhir. Nah, di sini kita akan memulai dari pengalaman yang menurut Anda paling berhasil terlebih dahulu. Silakan Anda mengambil waktu sejenak untuk mengingat pengalaman-pengalaman tersebut. Bagaimana? Sudah? Oke. Nah, baik, sebelumnya karena kita sudah bertanya tentang pengalaman yang mungkin yang sudah Anda rasakan, saya akan bertanya tentang bagaimana lebih spesifik lagi tentang apakah Anda pernah mendampingi klien saat event? Iya, pernah. Oke, bisa ceritakan pengalaman terbaik Anda saat mendampingi klien dalam sebuah acara? Oke, baik, terima kasih. Saya pernah mendampingi klien yaitu Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, yang dimana event ini adalah event tajwid yang tamunya itu adalah guru-guru agama seluruh Sulawesi Selatan. Saya mendampingi kepala dinas mulai dari awal Makassar hingga ke beberapa wilayah kabupaten tersebut. Saya mendampingi beliau dan bercerita di mobil dan di tempat makan. Mendampingi beliau itu adalah suatu hal yang sangat saya banggakan. Kenapa? Karena salah satu orang yang pertama pendidikannya itu tinggi. Yang kedua, di dinas pendidikan pasti dia memiliki banyak ilmu. Dan ketika saya mendampingi beliau itu orangnya yang baik sekali. Yang pertama, dia sangat ramah, dan kedua, dia peka terhadap kita sebagai anak IO yang dibilang notabene-nya itu hanya mengatur acara. Dia sangat peka terhadap kita. Mulai dari makannya kita, waktu istirahatnya kita, dia sangat mengerti. Walaupun kita adalah seorang IO, mendampingi beliau itu adalah hal yang tidak bisa saya lupa dalam perjalanan karir saya hingga saat ini. Pada saat itu perjalanan selesai event, bahkan dia kasih bonus atau tip kepada saya. Mendampingi beliau adalah hal yang sangat bagus, dan orang-orang yang di dalam dinas tersebut yang saya temani
yang bisa menambah relasi saya terkait pendidikan, sehingga juga saya tertarik untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang S2. Oke. Bisa disebutkan bagaimana kondisi pada saat itu sehingga saya bisa membayangkan atau bisa merasa berada dalam posisi itu. Oke. Pada saat saya menjemput beliau, kepala dinas pendidikan ini, yang pertama itu hati saya agak kaku karena kita rasa ini adalah orang yang dibilang orang yang apa ya, secara pribadi kita kagum lah, agak ada rasa kaku, tegang. Namun pada saat itu beliau yang bertanya duluan ke kita, bercerita tentang kita. Dia tanya kita di mana, kita asalnya dari mana, kuliah di mana, sudah sampai dari kapan saya kerja di sana, sehingga hal kaku tersebut hilang. Pada saat mendampingi beliau, saya sangat teringat dia selalu melucu. Ada jokes-jokes yang dipungkiri adalah kalau Gen Z bilang itu jokes bapak-bapak ya. Ya. Pokoknya dia lucu dan dia sangat apa ya? Sangat peka terhadap kita dan selalu mengingat saya sebagai orang Muslim, selalu diingatkan untuk sholat karena pada saat itu event yang kita laksanakan adalah event tajwid, yang dimana event tajwid ini adalah event yang belajar agama, mengaji, cara mengaji yang benar, dan bagaimana kita menghafal Al-Quran dengan konsisten. Dan beliau adalah salah satu kepala dinas yang taat beribadah. Nah, terus bagaimana Anda memastikan klien Anda tetap merasa nyaman? Baik. Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara Anda memastikan klien Anda itu merasa nyaman dengan apa yang sudah Anda berikan? Untuk memastikan klien saya merasa nyaman, yang pertama saya menganalisis mungkin dengan tekstur tubuhnya, dengan bicaranya, bahwa ini orang sudah nyaman dengan saya. Ketika saya merasa bahwa klien saya ini tidak nyaman dengan saya akan tanyakan ada hal yang klien saya tidak sukai, bisa dijelaskan atau apa. Karena beberapa klien tentunya ada yang tidak suka dengan kita, namun kita luruskan hal apa yang mereka tidak sukai. Itulah cara saya untuk menyamankan klien saya. Oke, baik. Nah, bisa diceritakan pengalaman Anda saat menangani tugas dalam sebuah event meskipun Anda tidak bereaksi langsung dengan kliennya? Dan juga menjelaskan salah satu saya mencari klien pada saat itu tanpa berinteraksi waktu saya di event tajwid, yang dimana kliennya itu adalah guru agama. Cara kami untuk memastikan mereka datang pada event kami, kita mengonsumsi bilang kegiatan ini adalah kegiatan yang baik. Kita jelaskan secara rinci tentang kegiatan ini yang sejalur dengan mereka. Kita juga mengonfirmasi bahwa kan beberapa hari itu event yang dilaksanakan, setiap hari kita mengevaluasi ada hal yang tidak disukai dari event ini. Kita mengevaluasi diri terus menerus sehingga kita tahu apa kurangnya dari pelayanan yang kami berikan. Nah, bisa
bisa ceritakan kondisi acara pada saat itu sehingga saya seperti tadi bisa membayangkan bagaimana kondisi yang ada ataupun bisa berada dalam kondisi seperti itu. Baik, kondisi pada saat itu ada terjadi hal yang tidak lurus dengan apa yang kami inginkan. Pada saat itu terjadi padamnya listrik, yang dimana kita tidak ekspektasi berada di masalah itu. Kami tidak menyediakan solusi alternatif sehingga acara yang dilaksanakan itu tetap baik. Di situ kita sangat panik karena sementara acara inti yang dilaksanakan adalah acara yang sangat ditunggu pada tamu yang diundang. Namun pada saat itu teman-teman tim tetap tenang untuk menghadapi masalah ini. Kita mengatakan kepada MC untuk bagaimana tamu-tamu kita tetap tenang, dan MC mengambil keputusan untuk berbicara, dan di situ konteksnya suasana kembali ramah, dan 10 menit kemudian padamnya listrik telah kembali. Jadi listrik telah hidup dan acara berlangsung dengan baik kembali. Oke. Bisa diceritakan pada saat event itu berlangsung siapa saja pihak yang berinteraksi dengan Anda dalam situasi itu? Yang berinteraksi dari tim kita yaitu hampir semua. Yang pertama itu adalah tamu. Kenapa yang pertama tamu? Karena kita sangat menghargai tamu yang akan datang. Karena tanpa tamu, IO kita tim kita yang melaksanakan kegiatan ini mungkin dicap kurang baik karena tidak menghargai tamu yang datang. Yang kedua adalah pemateri kita layani dengan baik. Kita sediakan apa yang mereka butuhkan, mengkoordinasi dengan baik dengan susunan acara, bagaimana kita komunikasikan dengan MC, bagaimana acara ini sesuai dengan rundown yang telah ditentukan, dan juga kita berkoordinasi dengan yang melakukan akomodasi dan konsumsi. Kita komunikasi dengan mereka karena mereka adalah yang penyedia konsumsi untuk tamu. Dari awal kita briefing terkait kapan mereka makan, kapan mereka harus lanjut menaikkan materi, kapan mereka istirahat, kapan mereka makan cemilan, kapan mereka bisa makan makanan berat, mungkin itu. Baik, terus bisa jelaskan tugas dan tanggung jawab utama Anda dalam acara itu? Baik, tugas pertama di hari pertama saya adalah penyusun rundown acara tersebut. Saya menjadi leader. Pada saat itu saya yang mengarahkan seluruh tim, terutama MC, fotografi, pemateri, dan LOMC yang dibilang pendamping MC, dan banyak yang saya atur pada saat itu sebagai leader. Bagaimana mengatur mereka supaya mereka tertib, bagaimana supaya acara ini lurus tanpa ada kendala. Salah satu beratnya menjadi leader pada saat itu.
bisa Anda jelaskan tugas yang Anda lakukan dari awal hingga akhir dalam event tersebut? Baik. Dari pertama, saya sebagai leader, saya melihat yang pertama rundown, bagaimana susunan acara tersebut. Yang kedua, saya lihat logistik yang akan dipakai pada saat itu. Kita menyediakan sound system yang baik supaya suara yang dikeluarkan itu tidak keresek. Kita menyediakan souvenir untuk tamu yang akan datang supaya mereka bangga bahwa mereka bawa pulang sesuatu. Tidak hanya itu, kita juga menyediakan buku bacaan yang terdiri beberapa materi dalam event tersebut supaya mereka tidak lupa dan bisa membuka kembali buku tersebut dan mengingatnya. Hari pertama itu agak rancu yang saya bilang tadi, ada kendala mati lampu, padamnya listrik. Namun hari pertama itu hal yang sangat tidak saya lupa, karena sebagai leader saya selalu harus mempunyai plan B, yang dimana pada saat hari itu saya mengevaluasi dengan tim apa kurangnya di hari ini, sehingga di hari kedua tidak terjadi kendala, bahwa kendala tersebut hal yang bisa dikasih solusi dan solusinya sudah ditemukan. Dan hari kedua itu berlangsung dengan lancar dari awal jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu sangat berjalan lancar. Tidak ada keterlambatan materi, keterlambatan tamu untuk makan. Itu sangat berlangsung lancar karena kita menggunakan sistem evaluasi pada saat selesai event, sehingga kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan kita tidak mengulanginya. Dan di hari ketiga, hari yang dimana kita tunggu bahwa event ini akan berakhir, kita lakukan. Di hari ketiga, mulai dari pagi dan sampai sesudah sholat asar, event itu berjalan dengan lancar. Dan setelah itu kita berfoto-foto dengan pemateri, dengan tamu, hal yang sangat saya ingat sebagai event organizer yang pertama kalinya menangani event yang berisi tajwid. Nah, baik. Terus bisa Anda ceritakan apa yang Anda lakukan sebagai leader agar klien Anda itu merasa nyaman dan acaranya itu bisa berjalan dengan lancar? Yang pertama, saya suruh guru saya untuk apa yang dibutuhkan klien. Beberapa yang sudah saya bagikan terhadap pembagian kerja, saya sudah jelaskan dari briefing awal sebelum dimulai acara, kegiatan dimulai. Saya telah membagi beberapa apa yang akan dilakukan di acara ini, yang mendampingi klien siapa, yang mendampingi MC siapa. Kita harus mencatat apa yang mereka butuhkan. Salah satunya pada saat itu kami lihat pemateri saat itu agak lesu. Oh, kita cepat kita harus cepat peka. Kita bilang obat pereda pusing kepala dengan minyak angin. Dan setelah itu waktu pemateri istirahat kita langsung kasih, dan mereka sangat nyaman dengan pelayanan kita karena kita peka terhadap apa yang acara ini butuhkan. Dan kedua, pada saat itu terjadi
hal yang dibilang lucu, yang dimana pada saat itu tamu yang diundang terkunci di toilet, yang dimana toiletnya itu pintunya rusak, sehingga tim kami mendobrak pintu tersebut sehingga tamu tersebut dapat keluar kembali mengikuti acara tersebut. Oke, baik. Terus bagaimana cara Anda mengantisipasi seperti kejadian tadi sebelum mereka meminta sesuatu atau meminta hal itu? Yang pertama kita lihat dari keadaan. Kita selalu sebagai leader, saya selalu menganalisis masalah-masalah kecil yang akan berdampak sangat besar pada acara tersebut. Mulai dari kesehatan pemateri, kesehatan kru kami juga, kami selalu standby apa yang akan dibutuhkan. Masalah yang sering terjadi pada saat itu adalah masalah kesehatan, yang dimana selalu terjadi masalah kecil yang tiba-tiba ada. Yang pertama seperti itu pusing kepala, sakit gigi, dan kedua itu masalah-masalah di elektronik yang sering terjadi, sound system tiba-tiba rusak, hati tiba-tiba habis casnya. Semua kita selalu berikan solusi. Kita selalu mempunyai plan B terhadap masalah-masalah yang terjadi. Kita selalu menyediakan semisal sound system itu biasanya rusak, kita sediakan memang 2 sound system untuk solusi dari masalah itu. Oke, baik. Nah, apakah ada cara tertentu untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat seperti hal-hal yang tadi sudah sudah Anda sebutkan atau jelaskan? Untuk kendala, kita selalu mengacu pada rundown acara supaya tidak terlewat. Kita harus mulai sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari rundown tersebut. Semisal kita mulainya jam 7, kita harus tetap mulai jam 7. Walaupun semisal tamu ini tidak datang tepat waktu, kita harus tepat untuk memulainya, karena ketika kita melewatkan sesuatu pada saat itu bisa saja terjadi masalah besar tentang kegiatan itu, karena waktu yang telah ditentukan dan disepakati itu bahwa itu sudah yang sangat baik untuk kegiatan kita. Makanya kita tetap konsisten pada waktu yang telah ditentukan. Nah, bagaimana cara Anda membagi dan menentukan prioritas tugas yang diberikan atau yang Anda lakukan? Bisa diulang boleh? Bagaimana caranya Anda membagi ataupun memprioritaskan tugas yang Anda berikan? Untuk prioritas yang kami lakukan selama ini di tim kami, selalu kita prioritaskan yang namanya klien. Semisal kita di event wedding, kita selalu prioritaskan yaitu pengantin, keluarganya, dan tamu VIP. 3 hal itu di event wedding yang sangat kami perhatikan. Dan keempat itu tamu biasa. Kenapa tamu VIP yang kami dahulukan? Karena tamu VIP ditunjuk dari keluarga pengantin, berarti ada hal yang berbeda dengan tamu biasa. Makanya tamu VIP ini mejanya pun berbeda dengan tamu biasa. Mengapa kita memberikan pelayanan lebih kepada mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang ditunjuk tamu pengantin sebagai tamu VIP, yang dimana tamu VIP ini pasti adalah dampaknya yang berbeda. Nah, bagaimana cara Anda menjaga energi dan tetap aktif selama acaranya berlangsung dari awal hingga selesai? Baik. Untuk memastikan acaranya dari awal sampai akhir selesai, terutama kita mengingat
tentang tim kami. Yang pertama kita lakukan yaitu hal yang sederhana yang orang-orang biasa tidak lakukan, yaitu sarapan. Kenapa sarapan yang sangat penting? Karena untuk menjaga energi kita sampai akhir itu sangat berat, yang dimana kerja event ini dibilang berdirinya sangat lama, bisa sampai 4 sampai 8 jam, terutama ketika kita menempatkan event wedding itu sangat lama, apalagi kita eventnya itu akad nikah dan yang akad nikah dengan menerima tamu lah ceritanya. Itu sangat lama, bisa makan waktu sampai 8 jam. Sarapan ini sangat menentukan energi kita dari awal sampai akhirnya acara. Yang kedua, kita menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada saat acara seperti HT. Bagaimana kita harus menggunakan HT? HT itu adalah alat yang dimana alat ini digunakan untuk berkomunikasi dengan tim. HT ini yang sangat berguna di tim kami, sehingga kami mengurangi hal yang bisa merusak atau biasanya terjadi di miskomunikasi. Nah, pernahkah terjadi miskomunikasi dalam tim dan apa yang Anda lakukan? Miskomunikasi terjadi hal yang tidak dikira-kira, yang dimana bisa saja siapapun terjadi miskomunikasi di antara tim kami. Makanya salah satu yang bilang tadi, alat untuk tidak kena atau tidak miskomunikasi, yaitu alat HT. Yang kedua, kita selalu ketika evaluasi, selalu kita berbicara tentang miskomunikasi, terutama yang memegang bread assistant, yang dimana kita harus memulai kapan pengantin ini masuk, kapan pengantin ini beristirahat, kapan pengantin ini harus foto, kapan pengantin ini harus berdiri. Hal yang selalu diperhatikan di event wedding adalah mengurangi miskomunikasi. Memang tidak sering terjadi hal itu, tapi kita selalu mencegah hal itu terjadi. Nah, apa yang Anda lakukan ketika Anda melihat ada pekerjaan yang perlu dilakukan meskipun itu bukan tugas utama Anda? Demi kebaikan tim kami, supaya tim kami tidak dicap dengan baik, kita harus peka. Walaupun bukan tugas kami. Semisal begini, di event wedding ada dibilang sebagai crew stopper atas dan stopper bawah itu berbeda. Stopper atas ini selalu mengarahkan stopper bawah untuk mengarahkan tamu ke arah panggung pengantin. Buang air besar, kita selalu menggantinya. Itulah kerja tim yang sangat kami lakukan dari tim kami, sehingga tim kami saat ini berjalan selalu dengan lancar. Baik, nah bisa diceritakan dari pengalaman itu, pengalaman yang paling membanggakan dan pengalaman yang paling membanggakan dari pengalaman sukses tersebut. Yang pertama itu di event wedding, yang dimana kita pada hal yang paling saya banggakan yaitu pada saat akad nikah, yang dimana acara ini adalah dibilang acara sakral, yang dimana dua insan akan disatukan menjadi satu. Acara tersebut yang saya ingat pada saat ijab kabul, yang dimana sebagai IO kita harus meminimalisir
masalah sekecil apapun, karena hal ini yang sangat sakral, apalagi kita sebagai orang Makassar atau orang Bugis, hal yang sangat sakral itu yang kami harus meminimalisir masalahnya. Semisal kami ketika ada salah satu yang hal di luar dari kendali kami, yaitu tiba-tiba pengantin sakit perut, sakit gigi, kita selalu sediakan solusi karena kami selalu belajar dari event sebelumnya. Evaluasi yang kami lakukan itu adalah evaluasi yang betul-betul tidak kami lakukan lagi di event selanjutnya. Makanya evaluasi itu yang sangat perlu pada saat kegiatan event. Jadi menurut Anda itu cerita yang paling membanggakan dari pengalaman tersebut. Iya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengalaman yang menurut Anda anggap itu pengalaman yang berhasil. Sekarang saya akan bertanya tentang pengalaman-pengalaman yang menurut Anda itu yang Anda anggap gagal ataupun tidak berhasil dari yang Anda lakukan. Misalnya, bisa diceritakan pengalaman Anda saat menghadapi situasi sulit atau menegangkan dalam sebuah acara. Baik. Adapun kegagalan kami pada saat beberapa event yang pernah kami alami, yaitu ketika event pada saat di Monumen Mandala ini kami pernah melakukan event yang yaitu melukis, menggambar yang diikuti pada anak jalanan dan anak sekolah, yang dimana kekurangan kami yaitu kurangnya alat melukis pada saat itu, sehingga kami merasa ada hal yang janggal terhadap event tersebut karena kami tidak menyediakan plan B dari masalah tersebut, sehingga pada saat itu ada beberapa tamu dia tidak memiliki chat, tetapi kami selalu mengasih solusi. Kita cepat mencarikan solusi tersebut, kami cepat pergi membeli alat tersebut sehingga acaranya dikasih solusi supaya lancar. Oke. Nah, apa peran dan tanggung jawab Anda dalam kondisi itu? Peran saya yaitu salah satunya saya yang pergi beli alat tersebut pada saat itu. Pada saat itu kurangnya alat menggambar sebanyak tiga, yaitu cat untuk melukis dengan pena untuk menggambar, sehingga pada saat itu lambatnya tamu ini untuk menggambar, lambatnya itu hampir 40 menit, sehingga kita merasa dibilang agak gagal lah dari acara tersebut. Namun pada hari kedua kami tetap ngasih solusi dan tidak terjadi lagi masalah itu. Nah, terus apa ekspektasi tim dan klien Anda terhadap situasi itu? Ekspektasi dari klien kami yang pertama, mereka menuntut untuk bagaimana hal yang kurang tersebut dikasih solusi dengan cepat, dan pada saat itu kami memberikan solusi yang tepat, dan klien kami merasa bahagia lagi, dalam artian mereka tidak menanyakan tidak menanyakan masalah tersebut lagi. Ceritakan pengalaman Anda ketika harus mengambil keputusan secara cepat tanpa ada instruksi atau arahan dalam situasi itu. Pada saat itu situasi di event menggambar ini ada keputusan yang saya ambil sendiri, yang dimana Pak Gubernur yang diundang pada saat itu
mereka tidak datang, sehingga untuk penutupan acara tersebut kami langsung mengambil keputusan yang dimana kepala monumen mandala tersebut kita sebagaikan penutup acara. Untuk acara tersebut bahwa acara ini telah ditutup. Itulah salah satu keputusan saya dan tim saya ketika acara tersebut dilaksanakan. Oke. Nah, bagaimana Anda menjaga sikap tetap ramah dan profesional di depan klien ketika acara itu seperti tadi berlangsung tidak dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan? Yang pertama, kita selalu tersenyum ketika kami ada dilihat yang kayak cemberut. Kita tegur mereka bahwa kita harus selalu utamakan pelayanan tamu, klien, dan lain-lain. Kita harus tetap ramah walaupun ada hal yang tidak disukai pada saat acara tersebut berlangsung. Apa yang Anda lakukan agar tetap terlihat tenang dan percaya diri di hadapan klien dalam situasi itu? Hal yang saya lakukan dan sangat saya pelajari ketika ada masalah tersebut. Yang pertama, kita harus tenang. Tenang ini mungkin sangat universal, orang berkatakan tenang, tapi tenang ini sangat baik ketika ada masalah. Setelah tenang kita harus mencari solusi. Solusi secara cepat, namun tenang. Dan kita selalu mengasih solusi yang tepat ketika kami tenang. Nah, bagaimana situasi tersebut akhirnya terselesaikan dengan baik? Mungkin saya berikan salah satu contoh pada saat event wedding saya, yang dimana kita tenang menghadapi masalah, yang dimana pada saat itu pengantin pria lambat datang ke tempat acara pernikahan berlangsung, yang dimana acara tersebut akan segera dilaksanakan. Kita mengantisipasi masalah tersebut dengan membicarakannya kepada MC. Nah, yang dimana MC ini mengalihkan acara dengan cara konsepnya itu tiba-tiba ada tari di situ. Pada random acara tersebut sebenarnya tari itu di belakang. Namun ketika kita menghadapi masalah ini, kita harus memutuskan cepat bagaimana acara ini tetap berlangsung. Random pada saat itu kita pindahkan tari ini pada awal. Terus bagaimana pengalaman itu membentuk cara kerja Anda sekarang? Yang membentuk kami dengan tim yaitu evaluasi kita sendiri, yang dimana setiap kegiatan adanya evaluasi. Namun saat itu juga kita selalu memikirkan bagaimana perkembangan terhadap event yang kami lakukan, sehingga event yang diselenggarakan banyak orang mengetahuinya. Kita selalu mengonsep ke depannya bahwa salah satunya itu keputusan, kedua pengembangan event kami, yang ketiga bagaimana kita pasarkan event yang kami lakukan, terutamanya itu iklan, yang itu promosi iklan. Kedua, kami setiap tim itu selalu story di IG, di TikTok untuk menyalurkan event atau perusahaan kami. Maaf, di sini saya bertanya tentang sudut pandang Anda, yaitu saya bukan tim yang membentuk cara kerja Anda.
Berarti cara kerja Anda ya sampai sekarang ini dari pengalaman yang mungkin Anda rasa itu pengalaman tidak berhasil. Jadi bukan kerjasama ataupun cara membentuk Anda bersama tim, tapi cara membentuk cara kerja Anda sendiri dalam konteks dalam sudut pandang saya, bukan tim. Bisa dimengerti? Bisa diulang pertanyaan? Jadi kan saya bertanya bagaimana pengalaman tersebut, pengalaman hal yang membuat yang mungkin menurut Anda itu tidak berhasil membentuk cara kerja Anda sekarang. Berarti cara kerja Anda yang dari sudut pandang saya, bukan dengan tim seperti itu. Cara berarti kayak mungkin dari pengalaman buruk tadi, cara Pandangnya orang lain. tidak membentuk atau mengubah cara kerja Anda begitu sendiri, bukan bersama tim. Karena tadi tim. kan Anda jelaskan dengan timnya kayak story atau segala macam, Ya. bukan ini menurut Sudut dari pandang sudut saya. pandang Anda. Yang pertama, setiap event saya selalu menganalisis apa kekurangan di acara tersebut, menganalisis apa dampak ketika terjadi masalah, menganalisis bagaimana perkembangan kita lakukan di acara tersebut, sehingga di event selanjutnya kami bisa lebih mewah, lebih berdampak, lebih klien lebih suka. Terutama kita menganalisis apa kurangnya, apa baiknya, apa masalah yang terjadi, bagaimana pengembang ke depannya. Analisis itu yang sangat penting sebagai sudut pandang saya sebagai event organizer. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan pertanyaan terakhir. Nah, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi. Apa yang membuat Anda yakin bahwa perusahaan Bloom Events ini adalah tempat yang tepat untuk Anda? Boleh diulang pertanyaannya? Apa yang membuat Anda yakin ataupun apa yang membuat Anda ingin melamar sebagai bride assistant itu di perusahaan ini, yaitu Bloom Events? Yang pertama, saya mempunyai pengalaman yang dimana pengalaman saya di wedding organizer itu selama 2 tahun, yang dimana berbagai event yang pernah saya jalani, saya sudah berbagai job desk yang saya lakukan, yaitu bride assistant, stopper atas, stopper bawah, VIP, dan LOMC. Dan kedua, kenapa saya di event saya project kedua saya ini, saya telah menjadi koordinator acara yang dimana mengonsep acara tersebut dari awal hingga akhir. Mungkin itu saja. Oke, nah baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih atas jawaban dan waktu yang sudah Anda berikan. Semua pertanyaan yang saya butuhkan sudah saya tanyakan, dan saya sangat mengapresiasi penjelasan dan pengalaman yang Anda sudah sampaikan hari ini. Nah, untuk tahap selanjutnya kami akan melakukan evaluasi terhadap seluruh kandidat. Jika Anda lolos, kami akan menghubungi Anda melalui kontak yang sudah Anda berikan tadi. Terus wawancara ini mungkin juga sudah saya cukupkan. Terima kasih waktunya. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih juga.